down, yeah. I've been feeling so, I've been Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemikiran Ikhwan As-Shafaa. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai apa sih pemikiran filsafat Ikhwan As-Shafaa, mari kita lihat biodata singkat dari Ikhwan As-Shafaa. Keemasan bagi Islam. Selama kekhalifahan ini, banyak ilmuwan dan filsuf menerjemahkan ilmu pengetahuan dari berbagai daerah seperti Yunani, Cina, India, Persia, dan Mesir. Sementara itu, pada abad ke-19, membuat kemunculan Ikhwan As-Shafaa aktif sekitar tahun 981 sampai 986. Pendapat itu berdasarkan laporan biografi di zaman Habib Khalifah dan kehadiran Imam Sajjad dari Al-Baghdadi pada tahun 1564. Salah satu akademisi politik yang mendalami Islam menggunakan Sajjad Ibnu Al-Juzri yang keluar pada tahun 1896 untuk menjual kemunculan kelompok ini. Karya mereka disebut sebagai karya pemula yang ingin mempertajam ilmu pengetahuan mereka. Catatan Abu Hayyan Al-Tauhidi menyebut ada sejumlah tokoh dalam kelompok Ikhwan As-Shafaa. Beberapa di antaranya adalah Abu Sulaiman Al-Busri atau dikenal sebagai Abu Qadasi, Ali B. Harun Al-Zanjani, Muhammad Al-Harji, Al-Muharrajani, Al-Aufi, dan Zaid Ibnu Rifai. Nama-nama itu diyakini sebagai anggota kunci Ikhwan As-Shafaa, sekaligus penulis Rasail Ikhwan As-Shafaa atau ensiklopedia Ikhwan As-Shafaa. Rasail Ikhwan As-Shafaa sebagai organisasi cendekia. Ikhwan As-Shafaa merupakan salah satu kelompok yang juga mendalami masalah filsafat dan ilmu pengetahuan. Abudin Nata, salah satu guru besar di Jakarta, lewat buku Filsafat Pendidikan Islam, Ikhwan memfokuskan perhatiannya pada bidang dakwah dan pendidikan. Organisasi ini juga mengajarkan tentang dasar-dasar Islam yang didasarkan oleh persaudaraan Islamiyah atau ukhuwah Islamiyah, yaitu sikap yang memandang iman seseorang muslim tidak akan sempurna kecuali ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Karya terbaik dari kelompok rahasia ini adalah Rasail Ikhwan As-Shafaa wa Hulla Al-Wafa atau surat-surat dari para pemimpin murni dan sahabat yang tulus. Menurut ensiklopedia Stanford, akademisi menduga Rasail ini ditulis sekitar abad ke-19 sampai 10 Rasail. Sendiri merupakan ensiklopedia yang dibuat untuk mencari jalan kebenaran. Beberapa pendapat menilai ensiklopedia Ikhwan As-Shafaa terinspirasi dengan pandangan Syiah dan
ketiga di sini adalah Ikhwan Al-Fudalah Al-Kiram berusia 40 sampai 50 tahun. Tingkatan keempat adalah tingkatan tertinggi mereka sudah mampu memahami hakikat sesuatu sehingga mereka sudah di atas alam realitas, syariat, dan wahyu. Oke, kita masuk ke yaitu dalam masalah ketuhanan, Ikhwan As-Safa melandasi pemikirannya pada angka-angka atau bilangan. Menurut mereka, pengetahuan tentang angka membawa pada pengakuan tentang keesaan Allah. Karena apabila angka 1 rusak, maka rusaklah semua angka. Selanjutnya mereka katakan angka 1 sebelum angka 2, dan dalam angka 2 terkandung pengertian kesatuan. Dengan istilah lain, angka 1 adalah angka yang pertama dan angka itu terlebih dahulu dari angka 2 lainnya. Oleh karena itu, keutamaan terletak pada yang dahulu, yakni angka 1. Sementara angka 2 dan lainnya terjadinya kemudian. Oleh karena itu, terbuktilah bahwa yang Maha Esa Allah lebih dahulu dari yang lainnya, seperti dahulunya angka 1 dari angka lain. Hal ini terlihat jelas pengaruh Neo-Pitagoranisme yang dipadukan dengan filsafat keesaan Plotinus. Pada Ikhwan As-Safa, kesan tauhid dalam filsafat mereka itulah yang menarik Ikhwan As-Safa mengambilnya sebagai argumen tentang keesaan Allah. Tentang ilmu Allah, mereka katakan bahwa seluruh pengetahuan berada dalam ilmu Allah sebagaimana beradanya seluruh bilangan. Dalam bilangan 1 berbeda dengan ilmu para pemikir. Ilmu Allah dari zatnya sebagaimana bilangan yang 1 meliputi seluruh bilangan, demikian pula ilmu Allah terhadap segala yang ada. Oke guys, kita masuk ke kedua yakni bilangan. Menurut mereka, angka-angka itu mempunyai arti spekulatif yang dapat dijadikan dalil wujud sesuatu. Oleh sebab itu, ilmu itu merupakan ilmu yang mulia dibanding ilmu empirik karena tergolong ilmu ketuhanan. Angka 1 merupakan dasar segala wujud dan permulaan yang absolut. Huruf hijaiyah yang 28 merupakan hasil perkalian 4 dan 7. Angka 7 mengandung nilai kesucian, sedangkan angka 4 menempati posisi penting dalam segala hal yang tercermin pada ciptaan Allah terhadap segala sesuatu dalam bumi, seperti 4 penjuru angin, 4 musim, 4 unsur, dan lainnya. Alasan untuk ini adalah bahwa Tuhan menginginkan 4 macam entitas ilmiah tersebut dapat dibenturkan atau mencontohkan entitas-entitas adikodrati yang sama-sama merupakan satu kelompok dari 4 entitas Tuhan, akal universal, jiwa universal, dan materi prima. Jiwa manusia bersumber dari jiwa universal. Jiwa manusia banyak mengarungi materi yang mengitarinya. Agar jiwa tidak kecewa dalam perkembangannya, maka jiwa dibantu oleh akal yang merupakan daya bagi jiwa untuk berkembang. Pengetahuan diperoleh melalui proses berpikir tanggapan dari panca indera yang menyalurkan ke otak bagian depan yang memiliki daya imajinasi, kemudian mengikat ke daya berpikir yang terdapat pada otak bagian tengah. Pada tingkatan ini, manusia bisa membedakan antara benar dan salah, antara baik dan buruk. Setelah itu disalurkan ke daya ingat yang terdapat pada otak bagian belakang. Pada tingkat ini,